Bayangkan Anda berada di puncak ekspektasi, membawa harapan jutaan pasang mata dari negara gila balap. Lalu dalam sekian detik, aspal Amerika merenggut segalanya. Itu bukanlah akhir, melainkan sebuah babak prolog yang brutal menuju kebangkitan di tanah Spanyol. Publik internasional mungkin hanya melihat sebuah insiden jatuh, sebuah angka 0 di papan skor. Tapi bagi mereka yang mengerti teknis, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang sedang mendidih di balik helm Veda. Di pedok Jerez, atmosfernya sudah berubah. Ada ketegangan yang bisa Anda potong dengan pisau. Veda tidak datang ke sini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi di Amerika. Dia datang dengan mentalitas seorang eksekutor yang baru saja kehilangan mangsanya dan kini melihat Jerez sebagai arena kompensasi yang mutlak. Judul berita besok bukan lagi soal kegagalan Amerika, tapi soal dominasi Spanyol. Ini bukan sekedar balapan. Ini adalah pernyataan perang dari talenta terbaik Asia yang menolak untuk tunduk pada gravitasi. Kita bicara soal seorang pembalap yang baru saja mencicipi kegagalan paling pahit. Dan sekarang, dia datang ke Jerez dengan rasa lapar yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun selain podium tertinggi. Mata dunia kini tertuju pada pergerakannya sejak sesi latihan bebas pertama. Apakah dia akan ragu? Apakah trauma itu masih ada? Ataukah kita akan melihat versi Veda Ega Pratama yang jauh lebih dingin dan kalkulatif? Jawabannya sudah tertulis di aspal Jerez. Dan bagi rival-rivalnya, berita buruknya adalah Veda baru saja bangun dari tidurnya. Mari kita bicara data, bukan sekedar opini. Sirkuit Angel Nieto adalah antitesis dari Circuit of the Americas. Jika kota adalah monster stop and go dengan aspal yang bergelombang dan tidak terduga, maka Jerez adalah simfoni aliran yang menuntut ketenangan dan presisi. Inilah sirkuit di mana sejarah ditulis melalui corner speed, dan itulah senjata utama Veda Ega Pratama. Karakteristik Jerez yang mengalir dengan tikungan-tikungan cepat yang saling menyambung, sangat cocok dengan profil gaya balap Veda yang selama ini kita kenal. Halus, efisien, dan mematikan dalam menjaga momentum. Analisis telemetri dari sesi pengujian menunjukkan bahwa kemampuan Veda dalam mengambil apex di tikungan seperti Curva Cito Pons adalah salah satu yang tercepat di kelasnya. Dia tidak mengandalkan pengereman brutal yang beresiko mengunci ban depan, melainkan pada distribusi bobot yang sempurna dan sudut kemiringan yang ekstrim yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan tingkat kepercayaan diri tinggi. Inilah alasan mengapa para analis memprediksi kemenangan bagi Veda. Dia memiliki kecocokan organik dengan aspal Spanyol. Di saat pembalap lain mungkin kesulitan menyesuaikan ritme dari Amerika ke Eropa, Veda justru merasa seperti pulang ke rumah. Jerez menuntut pembalap untuk menjadi satu dengan motornya. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Veda telah menunjukkan bahwa bukan lagi sekedar mesin, melainkan perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Sektor 3 dan 4, yang sering menjadi penentu kemenangan di Jerez, diprediksi akan menjadi area di mana Veda akan melakukan pembantaian secara teknis terhadap rival-rival lokalnya yang mungkin terlalu percaya diri bermain di kandang sendiri. Ada bisik-bisik yang sangat kencang di lorong-lorong pedok tentang apa yang sebenarnya terjadi di garasi Veda setelah kecelakaan di Amerika. Tim mekanik tidak tinggal diam. Informasi yang kami terima menyebutkan adanya perombakan radikal pada front-end geometri motor Veda untuk memberikan stabilitas lebih saat masuk ke tikungan cepat Jerez. Masalah utama di Amerika adalah hilangnya feel pada ban depan saat melakukan transisi cepat, sesuatu yang tidak boleh terjadi di sirkuit seperti Jerez. Inovasi ini bukan rahasia umum, tapi dampaknya bisa sangat masif. Dengan setup baru ini, Veda bisa lebih agresif tanpa harus khawatir kehilangan kontrol secara teknis. Ini adalah langkah berani dari tim untuk memberikan kepercayaan diri penuh kembali kepada sang pembalap. Selain itu, manajemen ban Pirelli yang baru menjadi faktor X yang sangat krusial. Aspal Jerez yang abrasif di bawah trik matahari Spanyol bisa menghancurkan ban hanya dalam hitungan lap jika Anda tidak pintar mengelolanya. Namun, laporan dari sesi latihan privat menunjukkan bahwa Veda mampu menjaga degradasi ban tetap minimal sambil tetap mencatatkan waktu yang kompetitif. Ini adalah kombinasi maut.
motor yang stabil dan pembalap yang tahu cara menghemat karet ban untuk serangan pamungkas di 3 lap terakhir. Para rival mungkin melihat Veda sebagai pembalap yang sedang terluka, tapi secara teknis, dia sekarang dibekali dengan senjata yang jauh lebih canggih dan presisi daripada yang dia miliki di awal musim. Transformasi ini adalah bukti bahwa Veda dan timnya memiliki kualitas kelas dunia yang tidak hanya bereaksi terhadap kegagalan, tapi menggunakannya sebagai cetak peluru untuk evolusi yang lebih besar. Dalam dunia balap motor profesional, musuh terbesar bukanlah pembalap di sebelah Anda, tapi keraguan di dalam kepala Anda sendiri. Setelah insiden hebat di Amerika, pertanyaan terbesarnya adalah apakah mental Veda masih utuh? Namun, bagi mereka yang mengikuti perjalanannya di Eropa beberapa pekan terakhir, jawabannya sangat jelas. Veda terlihat menghabiskan waktu di pusat pelatihan intensif di Spanyol, mengasah kembali instingnya di atas motocross dan supermoto. Ini bukan sekedar latihan fisik, ini adalah terapi mental untuk menghapus trauma kecepatan tinggi. Dia kembali ke dasar, merasakan kembali setiap getaran mesin, setiap selipan ban, hingga rasa takut itu hilang sepenuhnya. Karakter Veda yang dingin di bawah tekanan adalah aset terbesarnya. Dia bukan tipe pembalap yang meledak-ledak di depan kamera, tapi tipe yang diam-diam membedah kesalahannya hingga ke akar-akarnya. Kematangan emosional ini sangat jarang ditemukan pada pembalap seusianya. Di saat banyak talenta muda hancur setelah satu kegagalan besar, Veda justru menunjukkan tanda-tanda regenerasi mental yang luar biasa. Di pedok, dia terlihat lebih fokus, lebih sedikit bicara, dan lebih banyak mengamati data. Ini adalah tanda bahaya bagi siapapun yang berdiri di antara dia dan podium Jerez. Dia sudah memaafkan dirinya atas kesalahan di Texas, dan sekarang fokusnya 100% pada eksekusi di sirkuit Angel Nieto. Pembuktian kualitas yang sesungguhnya bukan terjadi saat Anda menang, tapi saat Anda mampu bangkit dari aspal dan kembali menjadi yang tercepat seolah-olah kegagalan itu tidak pernah terjadi. Mari kita jujur, Jerez adalah kandang macan bagi siapapun yang bukan orang Spanyol. Pembalap-pembalap lokal tumbuh besar di sirkuit ini. Mereka tahu setiap inci retakan aspalnya, setiap hembusan anginnya. Tekanan publik untuk melihat bendera Spanyol berkibar di podium tertinggi sangatlah masif. Namun, inilah yang membuat tantangan ini begitu menarik bagi Veda Ega Pratama. Dia datang sebagai outsider, sebagai pengganggu dominasi Eropa yang sudah lama mapan. Media-media Spanyol mulai memberikan perhatian lebih kepada bocah Indonesia ini, bukan karena simpati, tapi karena rasa takut. Mereka tahu kualitas Veda mampu mengacaukan skenario indah yang sudah mereka siapkan untuk pahlawan lokal mereka. Rivalitas di kelas Moto3 dan Red Bull Rookies Cup sangatlah kejam. Kontak fisik, slipstreaming yang agresif, dan taktik kotor adalah hal biasa. Veda harus siap menghadapi pengeroyokan taktik dari para pembalap Spanyol yang pasti akan bekerja sama untuk menjatuhkan mentalnya sejak lap pertama.